Tinju adalah bahasa pertempuran yang elegan, sekaligus brutal. Teknik footwork, head movement, dan kombinasi pukulan menjadi pembeda antara petarung biasa dan mereka yang disebut sebagai striker elite. Di dalam oktagon pada UFC, beberapa nama berhasil membawa seni tinju ke level tertinggi dan juga mengadopsi gaya klasik ke dalam dunia seni bela diri campuran. Dalam video ini kita akan membahas 10 petinju terbaik yang pernah berlaga di UFC versi Fight Instinct. Bukan hanya karena highlight knockout-nya, tapi karena pemahaman mereka akan jarak, timing, kontrol ritme, dan fight IQ dalam striking. Jorge Masvidal, petarung yang berasal dari Miami, Florida, memiliki pencapaian mantan penantang gelar UFC pada divisi welterweight dan juga pernah memenangkan gelar BMF. Jorge Masvidal bukan hanya seorang entertainer, tapi juga salah satu petinju yang lahir dari jalanan Miami dan berkembang di bawah bimbingan pelatih elit di Amerika Top Team. Masvidal memadukan street IQ dan teknik tinju kelas atas ke dalam gaya bertarungnya. Masvidal adalah seorang striker yang sangat sabar. Dia membaca lawan, memancing reaksi, lalu menghukum dengan counter yang clean. Timing, kombinasi pukulan, dan pemahaman tentang jarak menjadi kekuatan utamanya. Dia tidak mengejar knockout, tapi dia memancing knockout. Jika dianalisis, Masvidal memiliki timing pukulan jab dan cross yang sangat terukur. Dia jarang membuang-buang pukulan, sering menggunakan feint dan head movement untuk membuka celah. Gaya boxingnya yang cenderung sabar namun mematikan lebih mirip dengan petinju veteran dibandingkan seorang brawler. Masvidal punya dua kombinasi langkah. Seorang fighter jalanan, namun memiliki teknik pada boxingnya. Boxingnya mungkin tidak cantik, tapi sangat efisien. Dia memahami ritme pertarungan dan tahu kapan harus diam dan kapan harus meledak. Junior Dos Santos, fighter yang berasal dari Salvador, Brasil, memiliki pencapaian sebagai mantan juara pada divisi heavyweight di UFC. Pada era di mana petarung heavyweight sering mengandalkan satu pukulan knockout, Junior Dos Santos hadir membawa sesuatu yang berbeda. Head movement-nya, kombinasi pukulannya, serta kontrol jarak membuatnya terlihat seperti petinju profesional yang terjebak dalam dunia MMA. Junior Dos Santos memiliki gaya bertinju yang mengandalkan footwork yang ringan dan kombinasi pukulan hook yang sangat tajam. Dia sering bermain di luar jangkauan lawan dan masuk dengan perhitungan yang sangat matang. Tidak hanya memukul keras, dia juga tahu kapan dan di mana harus mendaratkan pukulan. Jika dianalisis, Junior Dos Santos adalah salah satu dari sedikit fighter heavyweight yang memiliki jab yang sangat aktif dan real boxing combination. Dia juga bagus dalam penggunaan lateral movement dan circling up setelah melemparkan kombinasi. Tidak hanya mengandalkan power, tapi juga timing dan variasi-variasi pukulan. Junior Dos Santos juga memiliki head movement yang lebih hidup dibandingkan kebanyakan petarung pada kelas berat. Junior Dos Santos adalah contoh bagaimana teknik bisa mengalahkan raw power, bahkan pada divisi yang paling brutal. Dia bukan hanya petinju terbaik pada divisi heavyweight, tapi juga sebagai salah satu striker paling disiplin dalam sejarah UFC. Max Holloway adalah petarung yang berasal dari Hawaii, United States, Amerika. Dia memiliki pencapaian sebagai mantan juara pada divisi featherweight di UFC. Max Holloway adalah bukti bahwa keindahan boxing tidak harus datang dari knockout yang brutal. Dengan tangan yang cepat, volume yang tinggi, dan ketenangan luar biasa di bawah tekanan, Holloway mengubah setiap pertarungan menjadi pelajaran tentang bagaimana menguasai jarak dan ritme dengan tinjunya. Max Holloway adalah volume puncher dengan IQ striking yang tinggi. Dia suka membanjiri lawan dengan kombinasi 4 bahkan hingga 8 pukulan. Menggunakan jab, uppercut, hook, cross, body shoot tanpa henti. Berbeda dari petinju one shot knockout, Holloway bermain di angka, memukul dengan frekuensi tinggi, menjaga tekanan, dan menguras mental lawan-lawannya.
Jika dianalisis, Max Holloway memiliki jab yang sangat cepat dan variatif, yang digunakan sebagai pembuka, pengukur jarak, atau bahkan untuk defense. Holloway juga sangat pandai dalam transisi antara offense dan defense. Holloway juga mengandalkan kombinasi yang panjang, bukan hanya 1-2 pukulan. Dan Holloway juga memiliki positioning dan footwork yang sangat stabil, mampu menjaga jarak optimal sambil terus mengeluarkan pukulan. Max Holloway mungkin bukan knockout artist, tapi jika seseorang terjebak dengannya selama 5 ronde, orang tersebut akan tersapu oleh gelombang pukulan yang tak ada habisnya. Boxingnya bukan hanya tentang teknik, tapi tentang stamina, ritme, dan kontrol tempo. TJ Dillashaw adalah fighter yang berasal dari Sonora, California, USA. Memiliki pencapaian sebagai mantan juara pada divisi bantamweight sebanyak 2 kali di UFC. Di antara semua petarung bantamweight yang pernah masuk oktagon, TJ Dillashaw mungkin yang paling revolusioner dari sisi striking. Mungkin banyak yang mengingat footwork dari TJ Dillashaw mirip seperti Dominick Cruz. Tapi, yang sering dilupakan adalah betapa tajam dan presisinya teknik tinju dari Dillashaw saat dia masuk ke dalam jarak tempur. Dillashaw menggabungkan switch stance, angle, dan kombinasi tinju yang sangat variatif. Dia mampu menyerang dari berbagai arah, tapi selalu kembali ke prinsip dasar boxing, jab yang tajam, strike atau cross yang akurat, dan hook ke arah tubuh yang terukur. Jika dianalisis, boxing dari Dillashaw itu kompleks tapi efisien, cepat masuk dan cepat keluar dari jangkauan lawan. Dillashaw juga memiliki kemampuan membaca jarak dan ritme lawan dengan sangat baik. Dillashaw juga sering menggunakan feint dan angle untuk membuka guard lawan, lalu menyisipkan pukulan dari sudut yang tak terduga. Dia juga jarang melempar pukulan yang sia-sia. Setiap kombinasi yang dilemparkan punya tujuan yang taktis. TJ Dillashaw adalah petarung dengan kemampuan striking yang elit. Tapi dasar dari semua pergerakan dinamisnya adalah boxing yang tajam, cerdas, dan disiplin. Dia tidak hanya menyerang, tetapi membongkar lawannya secara sistematis. Dustin Poirier adalah petarung yang berasal dari Louisiana, USA. Memiliki pencapaian sebagai mantan juara interim pada divisi lightweight di UFC. Dustin Poirier adalah contoh petarung yang mengembangkan teknik tinjunya secara luar biasa. Dia mengembangkan teknik tinjunya dari dasar untuk menjadi striker yang tidak hanya bisa bertahan di dalam oktagon, tetapi juga bisa mendominasi. Dengan serangan penuh tekanan dan kemampuan untuk mengubah gaya bertarungnya, Poirier menjadi salah satu striker yang paling berbahaya pada UFC. Poirier adalah master dalam dirty boxing dan power punching. Di dalam jarak yang sangat dekat, dia sangat efisien dengan pukulan hook dan juga uppercut yang sangat mematikan. Dan juga memiliki jab yang selalu solid. Yang membedakan Poirier adalah kemampuannya untuk beradaptasi. Dia bisa bermain di luar jangkauan dengan jab, namun juga sangat efektif dalam pertukaran jarak dekat dengan pukulan beruntun. Jika dianalisis, pukulan hook kiri dari Poirier adalah senjata utamanya, seringkali cepat dan mengarah pada pertarungan jarak dekat. Uppercut-nya juga sangat berbahaya, terutama saat bertukar pukulan dalam jarak dekat. Teknik footwork-nya juga sangat baik dalam menjaga jarak dan mengatur tempo. Meski tidak secepat beberapa striker lain, dia menggunakan tubuhnya dengan sangat efisien. Poirier juga pandai menggali stamina lawan dan kemudian menghabisinya dalam pertukaran pukulan tanpa memberinya kesempatan untuk membalas. Poirier bukan hanya pure striker, dia adalah seorang pressure fighter. Ketika dia menemukan momentum, dia tidak memberi lawannya kesempatan untuk keluar dari tekanan. Dirty boxingnya di dalam clinch dan kekuatan pukulannya menjadikannya salah satu striker yang paling mematikan pada UFC. Conor McGregor adalah petarung yang berasal dari Dublin, Irlandia. Memiliki pencapaian sebagai juara pada 2 divisi pertama, yaitu pada divisi featherweight dan juga lightweight pada UFC. Conor McGregor pernah menjadi wajah MMA modern. Tetapi di balik karismanya, dia adalah seorang striker yang teknikal dengan dasar boxing yang murni
dan sangat solid. Gayanya menggabungkan karate stance dengan boxing yang presisi. Sebuah perpaduan yang menjadikannya salah satu finisher yang paling berbahaya sepanjang masa. McGregor adalah counter striker kelas dunia. Dia tidak hanya membanjiri lawannya dengan volume, tapi juga dengan timing, akurasi, dan juga kekuatan. Pukulan strike atau cross tangan kirinya adalah senjata pamungkasnya, yang sering dijuluki sebagai sentuhan kematian. Tapi bukan cuma soal power. Conor punya kemampuan membaca jarak, kontrol tempo, dan memaksa lawan bermain pada ritmenya. Jika dianalisis, pukulan strike atau cross kiri miliknya bisa dikatakan sebagai signature punch miliknya. Cepat, lurus, dan sangat akurat. Conor juga menggunakan lead hand sebagai alat ukur. Sering digunakan untuk melempar jab yang ringan, feint, atau pengalih untuk membuka pukulan yang lebih keras. Conor juga memiliki footwork yang cerdas, circling, shifting, dan backstep counter yang sangat rapi. Conor juga tidak membuang-buang tenaga. Semua pukulannya memiliki maksud dan timing yang brilian. Conor McGregor bukan hanya power puncher. Dia adalah seniman ruang dan waktu. Dia mengatur posisi, memancing reaksi, lalu mengeksekusinya dengan presisi tinju kelas elit. Jack Della Maddalena adalah petarung asal Perth, Australia. Memiliki pencapaian sebagai juara pada divisi welterweight di UFC. Jack Della Maddalena membawa gaya boxing Eropa ke dalam oktagon. Berdiri dengan postur yang solid, mengatur jarak, dan punya tangan secepat kilat. Dalam beberapa pertarungan di awal karirnya di UFC, Jack menunjukkan bahwa dia bukan hanya sekedar prospek, tapi dia adalah striker sejati. Dan semua yang dia lakukan berasal dari prinsip dasar boxing yang sangat solid. Jack menggunakan gaya klasik high guard pressure boxing. Berdiri dengan postur yang solid, maju perlahan, dan mengontrol lawan dengan jab yang presisi. Kombinasinya clean dan tajam. Jack tidak perlu knockout yang instan. Dia menghancurkan lawannya secara sistematis, layaknya petinju technical. Jika dianalisis, Jack sering menggunakan pukulan jab atau pukulan body shot ke arah tubuh untuk membuka pertahanan bagian atas lawannya. Dia juga sangat disiplin dalam menjaga center line dan keseimbangan saat menyerang. Kemampuannya membaca timing untuk melakukan counter dan menghindari pukulan itu sangat luar biasa. Jack juga sangat jarang bergerak secara liar karena gerakannya memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Jack tidak hanya membuang pukulan, dia tahu persis di mana harus memukul, kapan harus bertahan, dan bagaimana menekan lawan tanpa menjadi sembrono. Dia adalah evolusi gaya boxing pada MMA. Efisien, technical, dan mematikan. Petr Yan adalah seorang petarung yang berasal dari Rusia. Memiliki pencapaian sebagai mantan juara pada divisi bantamweight di UFC. Petr Yan bukan hanya petarung yang kuat, dia adalah petinju teknis dengan kemampuan membaca lawan secara real time. Ketika pada ronde-ronde awal, dia seperti sedang memetakan pola dari lawan-lawannya. Tapi begitu dia sudah mendownload data-data dari lawan-lawannya, semuanya berubah. Ritme dia kuasai, dan dia mulai mengeksekusi dengan kombinasi yang tajam, kontrol jarak, dan tekanan tanpa henti. Petr Yan bisa dikategorikan sebagai pressure boxer, namun memiliki counter yang sangat disiplin. Dia akan maju perlahan dengan high guard, menggunakan jab untuk mengukur jarak, lalu mulai merespon setiap serangan dengan kombinasi-kombinasi pukulannya, baik ke arah kepala maupun ke arah tubuh. Defense-nya juga sangat solid. Dia menggunakan roll, step back, dan juga memiliki counter pukulan kanan yang sangat clean. Jika dianalisis, Petr Yan adalah salah satu striker MMA yang memiliki kombinasi boxing terbaik. Ringcraft atau manajemen ruang dari Petr Yan ketika berada di dalam oktagon juga begitu cermat, hingga sangat sedikit gerakan yang terbuang sia-sia. Dia juga tidak pernah panik. Dia sangat percaya pada proses adaptasi teknikal selama pertarungan berlangsung. Petr Yan juga memiliki defense yang sangat terlatih. Jarang sekali terkena pukulan yang clean pada awal-awal ronde. Dia juga memiliki IQ striking yang luar biasa. Dia tahu kapan harus menekan, kapan harus membuka kombinasi pukulan, dan kapan harus bermain dengan sabar. Petr Yan bisa dikatakan slow starter
atau panasnya cukup lama. Tapi begitu dia masuk dalam ritmenya, pertarungan jadi seperti pertunjukan teknikal yang sulit dihentikan. Boxingnya bukan hanya kuat, tapi presisi dan efisien. Anderson Silva adalah petarung asal Sao Paulo, Brasil. Memiliki pencapaian sebagai mantan juara pada divisi middleweight di UFC dan memiliki rekor pertahanan gelar juara yang terlama. Jika pada dunia tinju kita memiliki Muhammad Ali, maka Anderson Silva adalah Muhammad Ali versi MMA. Anderson Silva bergerak seperti bayangan dan memukul dengan keakuratan seperti seorang sniper. Dia adalah definisi dari striker yang memadukan keindahan dan kehancuran dalam satu frame. Silva adalah seorang counter puncher yang sangat tenang, penuh percaya diri, dan menggunakan head movement maupun shoulder roll layaknya petinju profesional. Dia nyaris tidak bergerak banyak, tapi membaca setiap gerakan lawannya. Saat lawannya menyerang, dia menunggu celah sekecil apapun, lalu menghukum lawannya dalam satu pukulan counternya. Jika dianalisis, Anderson Silva memiliki head movement yang sangat elit, yang sangat jarang terlihat di level MMA pada saat itu. Dia juga seorang counter puncher yang sangat sabar dan presisi, menurunkan tangan sebagai umpan, lalu merespon dengan secepat kilat. Silva juga sangat handal dalam membaca kebiasaan lawan, baik dari feint hingga posisi bahu. Anderson Silva bukan hanya seorang striker, dia adalah seniman pertarungan. Boxingnya tidak selalu volume tinggi, tapi satu pukulan darinya bisa mengubah sejarah. Setiap gerakannya punya niat tersendiri, dan setiap counternya adalah pelajaran tentang kesabaran, timing, dan intuisi. Ilia Topuria adalah seorang petarung yang berasal dari Georgia. Memiliki pencapaian sebagai mantan juara pada divisi featherweight di UFC. Ilia Topuria bukan petarung biasa. Dia bukan hanya punya kekuatan dan kecepatan, namun IQ boxingnya seperti petinju veteran yang sudah berkarir puluhan tahun. Dalam dunia MMA yang penuh gaya, Ilia Topuria tampil seperti seorang petinju kelas dunia, rapat, padat, dan presisi. Ilia Topuria adalah seorang pressure boxer dengan timing yang sempurna dan memiliki power yang menghancurkan pada kedua tangannya. Dia sangat teknikal dan memiliki guard yang sangat rapat, tidak banyak membuang energi, dan ketika masuk, dia meledak dengan kombinasi pukulan yang clean. Tidak seperti striker lain yang liar saat mengejar knockout. Ilia Topuria sangat tenang dan kalkulatif. Itulah yang menjadi kekuatan utamanya. Jika dianalisis, Ilia Topuria memiliki kombinasi pukulan andalan, jab ke arah tubuh, lalu overhand kanan ke arah kepala, dan diakhiri dengan pukulan hook tangan kiri. Ilia Topuria juga sangat pandai dalam memanfaatkan angle setelah melepaskan pukulan. Dia tidak pernah diam pada satu garis lurus. Dia juga memiliki power pada kedua tangannya. Ilia Topuria juga memiliki defense yang sangat rapat, block dan slip yang terlatih dari gaya boxing Eropa. Dia juga memiliki timing counter yang sangat luar biasa. Sabar, tetapi begitu ada celah, dia tidak menyia-nyiakannya. Ilia Topuria adalah evolusi striking modern. Boxingnya bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi menjadi fondasi yang kuat dari gaya bertarungnya. Dia membawa presisi dan kesabaran ala petinju dunia, lalu menggabungkannya dengan agresivitas khas MMA. Bisa dikatakan Ilia Topuria adalah prototipe striker masa depan. Alexander "The Mauler" Gustafsson adalah fighter yang berasal dari Swedia yang memiliki pencapaian 3 kali sebagai penantang gelar pada divisi light heavyweight di UFC. Ketika John Jones yang nyaris tak tersentuh sepanjang karirnya mengatakan bahwa Gustafsson membuatnya bekerja keras untuk pertama kalinya, itu bukan sebuah omong kosong. Gustafsson membawa teknik boxing elit khas Eropa, lengkap dengan footwork, jab yang presisi, dan kombinasi seperti petinju profesional. Gustafsson adalah pure boxer dengan mobilitas tinggi. Dia mengandalkan jab untuk mengontrol jarak, memanfaatkan footwork lateral untuk menghindari tekanan, dan sering menggunakan kombinasi pukulan hook maupun uppercut. Yang membuat dia unik adalah kemampuan boxingnya, di mana ini sangat jarang pada divisi light heavyweight pada saat itu.
Jika dianalisis, Alexander Gustafsson memiliki jab yang sangat cepat dan konsisten sebagai pembuka serangan dan alat untuk mengontrol jarak. Uppercut-nya sangat clean dan terarah, sering menjadi senjata finishing. Dia juga memiliki footwork yang sangat aktif, seperti petinju kelas menengah, di mana ini sangat langka untuk ukuran light heavyweight. Gustafsson juga memiliki volume striking yang tinggi, namun tanpa kehilangan efisiensi. Jika Gustafsson hidup di era selain John Jones dan Daniel Cormier, tidak menutup kemungkinan dia bisa menjadi juara. Teknik boxingnya adalah salah satu yang paling clean pada divisi light heavyweight. Gustafsson memang tidak memenangkan gelar juara pada UFC, tapi dari sudut pandang technical boxing, dia adalah salah satu pelopor striker modern pada divisi light heavyweight. Dia membuka jalan bagi fighter-fighter Eropa lainnya dan memberikan standar baru bagaimana cara bermain boxing pada divisi tersebut. Para petarung yang dibahas hari ini bukan hanya memiliki tangan yang cepat dan kuat, namun mereka memiliki IQ striking yang tinggi, footwork yang cerdas, dan kemampuan mengontrol jarak yang tidak bisa dipelajari dalam semalam. Mereka memadukan disiplin boxing tradisional dengan kebutuhan khas MMA yang membuat mereka tidak hanya efektif, tapi juga menginspirasi. Dan saat kita melihat ke depan, generasi baru striker seperti Jack Della Maddalena dan juga Ilia Topuria membawa harapan bahwa seni boxing dalam MMA akan terus berkembang, lebih tajam, lebih teknikal, dan lebih mematikan dari sebelumnya. Karena pada akhirnya, dalam setiap pertarungan, satu pukulan yang tepat bisa mengubah sejarah. Jika kalian ingin membantu channel ini untuk lebih berkembang, silakan kalian klik tombol subscribe-nya. Atau kalian juga bisa join membership, di mana pada membership kalian akan mendapatkan video-video yang lebih eksklusif. Stay sharp, stay fierce, and always trust your fight instinct.